Ya, sebetulnya saya cerita kembali lagi ke perjalanan saya lah ya, dalam berkarir. Terus terang abis lulus dulu saya waktu memulai melangkah sebagai seorang sarjana, saya nggak tahu tuh IA itu apa gunanya IA, di dalamnya tuh ada kegiatan apa, betul-betul saya nggak tahu. Jadi waktu saya berangkat sekolah ke Amerika, saya juga nggak pernah menghubungi alumni-alumni lain, nggak pernah berinteraksi dengan IA, karena saya pikir ya nggak ada gitu, dan nggak tahu juga apa manfaatnya ya kita beraktivitas di IA. Nah, sepulang saya dari Amerika, kemudian saya menjalani bisnis, naik turun, jatuh bangun. Pada level tertentu dalam masa-masa saya ingin meningkatkan level dari bisnis saya baru sadar ternyata kita ini punya banyak senior, perlu network, mereka bisa memberikan kita support. Akhirnya saya memutuskan di tahun 2006 itu mulai beraktivitas di IA. Ya, menjadi anggota biasa lah. Mungkin kalau di karir mungkin jadi staff kali ya, staff di IA. Jadi saya ikut di kegiatan IA, melihat, hebat ya IA, senior-seniornya begini, banyak orang sukses. Terus orang-orang yang udah lama aktif di IA kok deket ya sama senior-seniornya. Saya menjadi mempunyai keinginan untuk menjadi seperti itu gitu, mempunyai teman-teman yang senior, kemudian menjadi berhubungan dengan orang-orang hebat di kealumnian ITB. Nah, akhirnya saya memulai di tahun 2006, ikut beberapa kegiatan, hadir di kampus. Nah, di tahun 2011 itu ada pemilihan ketua Ikatan Alumni Mesin ITB. Saya pikir saya harus menjadi ketua nih, biar saya pertama bisa membangun network, kedua saya bisa lebih bermanfaat buat alumni yang lain. Akhirnya saya ikut dalam pencalonan itu. Waktu itu ada 5 calonnya, ada senior dan ada junior. Akhirnya saya menang dan saya menjadi ketua IAM 2011 sampai 2015. Nah, selama saya memimpin IAM itu, saya banyak melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu sosial, happy, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan teknologi. Nah, disitulah lahirlah yang namanya Indonesianisme. Atau saya sih selalu menyebutnya Indonesian is me, I am Indonesian. Nah, jadi disitulah saya membangun sebuah kebanggaan bahwa sebagai bangsa yang besar, kita mampu juga memproduksi segala-segala yang kita butuhkan sendiri. Nah, Indonesianisme ini kemudian mulai menampilkan produk-produk atau hasil-hasil karya alumni-alumni ITB, di mana dalam event ini kemudian kita memperkenalkan produk buatan alumni ITB, kita mempertemukan dengan para investor atau produsen, sehingga harapannya ini bisa menjadi produk yang komersial, dijual dan dipakai oleh masyarakat luas. Nah, di tahun 2016 ketika pemilu Ikatan Alumni ITB, tiba-tiba saya dihubungi salah satu senior. Saya ditanya, "Bong, mau nggak lu jadi ketua tim sukses?" Ketua tim sukses siapa? Saya bilang gitu kan, Bang Ridwan. Nah, kan ini saya kan orang yang senang tantangan, jadi karena ada tantangan itu saya bilang langsung, "Oke, saya mau." Dan saya melihat bahwa di situ akan ada kompetisi ya. Dan ini kompetisi sebenarnya sehat lah, kalau di ITB ini baik-baik aja semuanya. Saya ikut di situ menjadi ketua tim sukses Bang Ridwan. Dan dalam perjalanan itu saya keliling Indonesia
datang ke Manado, datang ke Makassar, ke Bali, ke Sumut, kemana-mana, termasuk ke Malaysia dan Singapura untuk berkampanye. Tambah banyak teman saya. Saya semakin merasakan organisasi ini bermanfaat buat saya. Jadi saya kalau ke Singapura, yang tadinya saya usaha sendiri, akhirnya bisa ketemu teman, sesama alumni. Angkatannya banyak yang jauh lebih muda, tapi ada juga yang lebih tua. Nah, ketika Bang Ridwan kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, saya ditawari untuk menjadi sekjen. Dan itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan oleh Ketua Ikatan Alumni ITB waktu itu Bang Ridwan kepada saya, dan saya harus menjaganya. Nah, selama 4 tahun lebih saya menjalani tugas sebagai sekjen, di mana tugas sekjen itu adalah menjalankan dapur organisasi, memastikan organisasi ini masih terus bisa berjalan dan program-programnya bisa berjalan sesuai rencana, sehingga juga bisa menjaga ritme dari organisasi sesuai visi dan misi yang dulu dijanjikan kepada teman-teman alumni ITB yang lain. Dan alhamdulillah selama 4 tahun lebih bersama Bang Ridwan, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan sosial, ada teman sakit, kena COVID, nggak bisa masuk rumah sakit, Bang Ridwan membantu untuk kemudian bisa diberikan tempat untuk mendapat pengobatan. Ada gempa di Palu, ada gempa di Ambon, ada di Lombok. Itu kita hadir di situ. Dan bukan hadir untuk datang ngasih sumbangan, enggak. Karena kita ini adalah alumni Institut Teknologi Bandung, kita datang dengan peralatan, kita mengebor air, menyiapkan air bersih buat masyarakat. Karena ketika sedang ada musibah seperti itu, air bersih menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa didapat oleh para korban-korban tersebut. Ada kegiatan Indonesianisme yang diawali dari mesin tadi, dibawa terus sampai di IA, dan itu berjalan sampai sekarang. Dan itu berjalan dengan baik, banyak teman-teman yang terlibat di dalamnya, dalam kegiatan exhibition-nya, pameran, kemudian seminarnya, dan forum group discussion-nya. Jadi kegiatan yang ada di IA ini sangat beraneka macam, termasuk kegiatan keagamaan. Ada buka puasa bersama, ada halal bihalal, Natal, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Bang Ridwan. Meskipun kemarin di tahun terakhir kita mengalami pandemi, kegiatan ini tidak surut. Masih ada kegiatan donor darah, masih ada kegiatan karena kita tidak bisa membuat sebuah kegiatan dalam satu ruangan tertentu, maka kita membuatnya melalui media. Dan media itu yang kita pilih adalah TV nasional. Nah, itu kita melakukan kegiatan yang kemudian juga tetap pada jalur yang sama, yaitu memperjuangkan kemandirian teknologi nasional. Nah, ini juga salah satu yang saya akan lakukan seandainya nanti saya terpilih. Spirit, semangat dari teman-teman semua yang dipimpin oleh Bang Ridwan, disatukan oleh Bang Ridwan ini kemudian harus saya lanjutkan. Nah, pandemi ini memberikan banyak pelajaran buat kita untuk bisa berkomunikasi dengan cara baru, dengan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih tepat, lebih kontinu, dan lebih sering. Makanya program saya yang utama itu adalah membuat platform digital. Yang pertama untuk networking, yaitu connecting the dots. Kemudian yang kedua Indonesianisme digital, di mana nanti teman-teman di seluruh dunia bisa mengaksesnya, karena diaspora kita yang ada di belahan dunia manapun pengen ikut juga dalam kegiatan itu, sehingga dengan platform digital memungkinkan mereka bisa berpartisipasi bahkan berkontribusi di dalamnya.
Yang ketiga adalah yang menjadi penting di masa pandemi seperti sekarang ini adalah teman-teman yang kurang beruntung, baik itu teman-teman senior, junior, itu membutuhkan akses pendanaan untuk memulai sebuah usaha startup atau UMKM, sehingga mereka bisa mencari jalan keluar terhadap permasalahan pandemi yang kita hadapi saat ini. Seluruh alumni ITB tidak terkecuali dari angkatan 60-an, 70-an, mungkin yang melihat alumni ITB ini sebagai wadah guyup untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang membahagiakan bagi teman-teman senior. Ya, kita bikin nanti kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk angkatan 80 yang sekarang mungkin networknya sedang luas, itu bisa membantu organisasi untuk bisa membantu adik-adiknya. 90-an juga sekarang ini sudah berada di top management, juga akan bisa membantu organisasi untuk membantu adik-adik ini bisa mengakses kepada dunia kerja, kepada dunia bisnis. Nah, untuk yang 2000-an, dekade pertama 2000 sampai 2010, ini juga saya rasa sudah menjadi satu alumni-alumni muda yang matang, tinggal harus didorong, dibantu oleh teman-teman yang senior. Nah, dekade terakhir yaitu tahun 2010 sampai 2017 yang sekarang sudah lulus, ini tentunya membutuhkan banyak akses untuk bisa bekerja, untuk bisa memulai bisnis, atau bahkan mendapatkan beasiswa di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dengan adanya persatuan di antara kita bersama-sama berada di dalam ikatan alumni ITB ini, saling memberikan manfaat satu dengan lainnya, maka mudah-mudahan organisasi ini akan lebih bermanfaat ke depan dan menjadi ikatan alumni yang gemilang.